Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okda Ferdiansyah akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu makalah tentang analisis kelayakan bisnis Traveloka dalam bisnis survival di masa pandemi COVID-19. Untuk pendahuluan, yang pertama latar belakang. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Unardi, Derianto Kusumo, dan Albert Zhang. Traveloka, yang merupakan salah satu perusahaan rintisan atau startup berstatus unicorn asal Indonesia ini, mengembangkan layanannya pada pemesanan tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, hingga aktivitas wisata. Sejak tahun 2015, Traveloka mulai berekspansi ke sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Pandemi COVID-19, juga dikenal sebagai pandemi coronavirus, adalah pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus. Wabah ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah itu sebagai kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian internasional pada 30 Januari dan pandemi pada 11 Maret. Pada 20 Mei 2020, lebih dari 4,89 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 188 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 323.000 kematian. Lebih dari 1,68 juta orang telah pulih dari virus ini. Dalam masa pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kerugian perusahaan seperti Traveloka yang bergerak pada bidang tour and travel. Untuk isu yang dibahas dalam hal ini yaitu keadaan bisnis Traveloka dalam pandemi COVID-19. Dan tujuan dari analisis kelayakan bisnis ini yaitu mengetahui bisnis Traveloka dalam bisnis survival di masa COVID-19. Yang pertama, untuk aspek pasar sendiri, di sini saya akan menjelaskan keunggulan Traveloka sendiri. Yang pertama, timing. Traveloka muncul saat internet di Indonesia sedang berkembang. Hal ini membuat perusahaan yang berbasis online ini mendapat keuntungan tersendiri. Dengan berkembangnya transaksi online, masyarakat mengharapkan segalanya bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis. Jika dahulu untuk membeli tiket pesawat harus datang ke kantor agen penjualan tiket secara langsung, saat ini Anda bisa melakukan semua prosesnya dari rumah, mulai dari pemesanan sampai pembayaran. Yang kedua, metode pembayaran yang beragam. Traveloka menyediakan metode pembayaran yang beragam untuk memudahkan konsumen. Anda bisa memilih melakukan pembayaran melalui ATM, Mandiri QuickPay, kartu kredit, BCA QuickPay, SIM-Klik, dan juga Mandiri eCash, dan lain-lain. Anda juga bisa memilih metode pembayaran termudah menurut Anda. Yang ketiga, harga termurah. Traveloka menawarkan harga termurah dibandingkan dengan agen penjualan tiket online pesaingnya. Anda bisa membandingkan harga maskapai favorit Anda dengan membuka website
traveloka.com. Harga termurah ini salah satunya dikarenakan Traveloka tidak membebankan biaya transaksi pada konsumen. Anda hanya diharuskan membayar harga tiket pesawat yang Anda pesan. Yang keempat, siap 24 jam penuh. Dengan berkembangnya traffic pemesanan tiket yang dilakukan oleh konsumen, Traveloka selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Anda juga bisa menghubungi customer service yang siap siaga selama 24 jam penuh dan membantu Anda jika mengalami kesulitan dalam proses transaksi atau pengaduan lainnya. Nah, untuk keadaan pangsa pasar saat ini, Traveloka mengalami penurunan pemesanan hotel, tiket pesawat, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan karena dampak virus corona sendiri. Selanjutnya, untuk aspek SDM, pandemi COVID-19 telah memukul aktivitas ekonomi dan berbagai sektor usaha, termasuk usaha rintisan atau startup. Transaksi dan omset startup, bahkan unicorn ikut tergerus. Demi mempertahankan kelangsungan usaha, upaya efisiensi dilakukan mulai dari pemotongan gaji, bahkan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, Traveloka sendiri dikabarkan menempuh pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 100 karyawan mereka. Alasannya, bisnis perusahaan online travel agen itu tertekan karena pandemi virus corona. Selanjutnya, untuk aspek keuangan. Berkurangnya booking pada Traveloka dalam masa pandemi COVID-19 membuat pemasukan keuangannya menjadi turun drastis. Traveloka mengalami peningkatan drastis untuk permintaan bantuan dari para pengguna. Lonjakan itu sejak kurun Februari, terutama untuk pengembalian dana atau refund dan menjadwal ulang atau reschedule tiket pesawat dan hotel karena dampak pandemi virus corona ini. Untuk bisnis survivalnya, Traveloka memberikan penawaran spesial. Melalui penawaran tersebut, pengguna dapat menukarkan poin mereka dalam jumlah tertentu di platform. Hasilnya akan digunakan perusahaan untuk membeli alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis di seluruh Indonesia. Juga menyediakan health pack berisikan masker dan sanitizer pada masyarakat di stasiun dan bandara. Terakhir, untuk penutup, untuk kesimpulannya sendiri dari penjelasan sebelumnya, masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan Traveloka sepi pengunjung, pemutusan hubungan kerja atau PHK, turunnya bookingan, refund atas batalnya pemesanan, dan reschedule jadwal pemesanan. Hal ini membuat Traveloka menerapkan strategi bisnisnya dengan memberikan penawaran spesial dan nantinya hasilnya akan untuk membantu menangani pandemi COVID-19 ini. Terakhir, untuk sarannya, perusahaan perlu memikirkan strategi ini lagi. Jika dengan strategi bisnis yang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya dipertahankan. Namun, jika tidak dapat bertahan, perusahaan dapat melakukan pivot dan core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada di visi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama. Perusahaan yang mengalami cash flow yang menyulitkan, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan karyawan melalui perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan hubungan industrial. Perusahaan sebaiknya merundingkan terkait kesepakatan baru tentang kondisi saat ini.
apakah harus PHK atau melakukan no work, no pay, atau tidak bekerja, tidak mendapatkan bayaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.